Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang hebat, kali ini saya punya kisah luar biasa. Sebut saja ada seorang panglima perang bernama Panglima Hu. Di setiap pertempuran Panglima Hu selalu menang. Maka di setiap pertempuran itu hanya ada 3 aba-aba yang keluar dari mulut Panglima Hu untuk para pasukannya, yaitu maju, gempur, hancurkan. Maju, gempur, hancurkan. Seperti itu. Maka Panglima Hu dan pasukannya ini sangat ditakuti oleh seluruh lawan-lawannya. Maka lawan itu kalau sudah bertempur dengan pasukan Panglima Hu, sebelum bertempur saja sudah kena mental. Nah, namun suatu ketika Panglima Hu ini mendapati jumlah lawan yang pasukannya itu 10 kali lipat dari pasukan Panglima Hu. Namun karena Panglima Hu seorang panglima yang gagah berani, pasukannya juga seperti itu, maka walaupun tahu jumlah lawan itu 10 kali lipat lebih banyak dari seluruh pasukannya, Panglima Hu dan pasukannya tidak gentar. Mereka tetap bersemangat bertempur. Namun kenyataan, ya karena 1 lawan 10 ibaratnya, ya akhirnya pasukan Panglima Hu keteter juga. Maka yang biasanya aba-abanya maju, gempur, hancurkan berubah menjadi mundur, bertahan, mundur, bertahan, mundur, bertahan, terus seperti itu. Nah, sampai akhirnya kemudian Panglima Hu dan pasukannya ini sampai di tepi jurang. Maka kalau kemudian Panglima Hu memberi aba-aba mundur lagi, maka dirinya dan seluruh pasukannya akan masuk ke jurang. Maka akhirnya Panglima Hu aba-abanya tinggal 1, bertahan, 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 seperti itu. Nah, syukurnya begini, sebelum pasukan Panglima Hu dan Panglima Hu dihancurkan oleh lawan, mereka diselamatkan oleh waktu. Jadi zaman dulu kalau yang namanya pertempuran itu hanya dilakukan pada siang hari. Maka ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat, maka kemudian pasukan kedua belah pihak ini akan mundur dan istirahat untuk melanjutkan pertempuran pagi berikutnya. Nah, pasukan Panglima Hu sebelum hancur itu diselamatkan oleh waktu, malam menjelang. Akhirnya pasukan lawan mundur untuk istirahat untuk melanjutkan pertempuran besok pagi. Nah, malam itu Panglima Hu berpikir keras. Bagaimana cara membangkitkan semangat anak buahnya ini yang hari itu sudah mulai kena mental. Karena apa? Memang jumlah lawan 10 kali lipat lebih banyak dan kekuatan mereka, peralatan mereka juga sangat luar biasa. Nah, akhirnya kemudian Panglima Hu berpikir bagaimana ini caranya untuk membangkitkan semangat anak buahku lagi. Namun akhirnya kemudian dia punya ide. Ketika dia punya ide, dia panggil sahabat dia ya sebagai wakil panglima perang. Kemudian sahabat itu dipanggil, sahabatku kesinilah. Wakilnya Panglima Hu kemudian mendekati Panglima Hu dan kemudian Panglima Hu berkata begini, sahabatku, aku pengen kamu menjadi saksi komunikasiku dengan Tuhan. Terus kemudian sahabatnya bertanya, komunikasi apa Tuhan? Gini, aku akan bertanya pada Tuhan, besok pagi atau pertempuran besok itu siapa yang akan menang? Kalau ternyata nanti Tuhan menjawab pertempuran besok dimenangkan oleh mereka, oleh lawan kita, maka malam hari ini kita lari dari tempat ini daripada kita besok dihancurkan oleh lawan kita. Bukan pengecut, tapi ini bagian dari strategi untuk kita lakukan pembalasan di waktu berikutnya. Kemudian tapi kalau nanti Tuhan menjawab bahwa kita pemenangnya, maka besok pagi kita bertempur habis-habisan. Saya yakin Tuhan tidak akan ingkar janji dan Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya kemudian padanya Panglima Hu itu punya ide juga. Kemudian dia bilang, gimana Tuhan? Kalau misalnya yang menyaksikan komunikasi itu tidak hanya saya, tapi seluruh pasukan kita. Panglima Hu menjawab, setuju. Panggil semua pasukan kumpul di sini. Dan akhirnya kemudian benar seluruh pasukan dikumpulkan dan Panglima Hu naik di atas batu. Dan kemudian Panglima Hu menjelaskan bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia mengatakan begini, sahabatku semuanya, pasukanku yang gagah berani, kali ini Panglimamu akan bertanya pada Tuhan, besok pagi
siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Kalau ternyata besok pagi Tuhan menjawab yang menang kita, maka besok pagi kita bertempur habis-habisan. Tetapi kalau ternyata besok pagi yang menang lawan, maka mending malam hari ini kita mundur dulu untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Kemudian Panglima Hur mengatakan cara komunikasinya dengan uang ini, dengan koin ini. Nanti kalau koin ini saya lempar ke atas kemudian jatuh yang kelihatan gambar, berarti Tuhan mengatakan bahwa kita pemenangnya. Tapi kalau saya lempar ke atas jatuh dan yang kelihatan itu angka, berarti Tuhan mengatakan pemenangnya adalah mereka. Maka kalau kelihatan gambar, besok kita bertempur habis-habisan, karena Tuhan nggak bakal ingkar janji, kita pasti menang. Tapi kalau kemudian yang kelihatan itu angka, maka malam hari ini kemasin barang-barang kalian, kita mundur dulu untuk mengatur strategi berikut. Kemudian setelah itu Panglima Hur menggenggam koin itu, tangannya bergetar begitu, dibuat dramatis gituan. Akhirnya kan kemudian seluruh yang ada di situ itu mengatakan atau berdoa dalam hati masing-masing, gambar gitu. Dan benar saja, ketika uang itu dilempar ke atas, awalnya yang hanya dalam hati mengatakan gambar, akhirnya berubah menjadi kata-kata. Seluruh pasukan Panglima Hur mengatakan gambar. Dan ketika koin itu jatuh ke tanah, seluruh obor malam itu, ya seluruh lentera malam itu ngumpul semuanya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Dan kemudian mereka bersorak kegirangan karena yang kelihatan adalah gambar. Maka mereka kemudian meneriakkan, hidup Panglima Hur, kita menang, padahal pertempuran belum selesai, tapi mereka sudah merasa menang aja gitu. Menang, kita hebat, kita pasukan yang sangat luar biasa. Dan malam hari itu mereka yang bawa panah, dia membuat anak panah sebanyak-banyaknya. Yang bawa pedang, dia tajamkan pedangnya setajam-tajamnya. Yang bawa tombak, dia runcingkan tombaknya seruncing-runcingnya. Dan ketika fajar mulai menyingsing, jadi mereka itu semalaman bahkan tidak istirahat. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka sudah sangat bersemangat untuk bertempur. Maka langsung begitu fajar menyingsing, mereka langsung menyerbu kemah lawan. Waktu itu lawan belum begitu persiapan matang. Dan kemudian pasukan Panglima Hur itu bahkan mereka bertempur tanpa perisai. Bahkan banyak yang tidak pakai baju. Mereka nggak takut sakit, nggak takut mati, karena mereka yakin bahwa Tuhan menyatakan dia pemenangnya. Mereka bertempur gagah berani. Akhirnya pasukan lawan ngeri melihat pasukan Panglima Hur yang bertempur seperti kesetanan seperti itu. Dan kemudian pasukan lawan lari mundur tunggang langgang. Dan pasukan Panglima Hur benar-benar memenangkan pertempuran, walaupun jumlah lawan 10 kali lipat lebih banyak dari pasukan Panglima Hur. Dan kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan. Setelah itu kemudian mereka beristirahat. Nah, Panglima Hur juga beristirahat di bawah pohon pada saat itu. Dan kemudian wakilnya Panglima Hur bertanya begini, Tuan, kok Tuhan begitu baik ya pada kita? Kita ini sudah banyak menjajah negeri, kita sudah banyak membunuh orang, menghancurkan berbagai macam pasukan, tapi kok Tuhan masih memilih kita yang jadi pemenang. Kemudian Panglima Hur tersenyum dan dia mengambil koin dari sakunya, dilemparkan pada sahabat. Kemudian sahabatnya tadi, makanya Panglima Hur menangkap mata uang itu, koin itu ya. Dan kemudian dia melihat koin itu, mencermati koin itu, ternyata bolak-balik gambar semua. Artinya mau dilempar ke siapapun, kapanpun, ya yang kelihatan gambar, karena memang itu bolak-balik gambar semua. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa ternyata menang dan kalah, berhasil dan tidak, itu tergantung dari persepsi kita, tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita yakin bisa, maka kita pasti bisa. Nah, teman-teman, maka bagi teman-teman yang punya cita-cita, bagi teman-teman yang punya harapan, maka yakinlah harapan teman-teman, harapan pemirsa yang hebat ini pasti akan tercapai. Sehingga keyakinan itu dampaknya sangat luar biasa. Maka membiasakanlah punya keyakinan yang baik, membiasakanlah punya keyakinan yang positif. Karena sejatinya keyakinan kita itu ibarat ceret. Ceret tahu ya, teko. Kalau teko itu diisi air gula, kemudian teko itu dituang, yang terjadi adalah air gula. Kalau teko itu dikasih air teh, kemudian dituang, yang keluar air teh. Maka persepsi kita, keyakinan kita,
Kalau positif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau yang ada dalam keyakinan kita itu jelek atau gagal, maka yang terjadi gagal. Begitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.